Ibu, ayo ibu. Pak Haji, saya kan udah praktekin ilmu Pak Haji, alhamdulillah terkabul ya Pak Haji. Contoh. Pakai yang uang kayak Pak Haji Marco yang apa namanya, alhamdulillah pakai centong, terus alhamdulillah jadi banyak Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Terus kalau Kok kamu yakin ilmu Herdawi kamu praktekin? Kok kamu yakin? Apa yang bikin kamu yakin? aku yakin aja gitu, karena kan ilmunya bener gitu lah pokoknya, dan terus aku yakinnya kan buat orang tua gitu Pak Haji. Kalau aku, nah terus aku kan jualan. Apa yang dijual? Aku jualan es teh. Es teh di mana? Di Pondok Kopi. Rumah kamu? Iya, rumah aku. Kamu di rumah tinggal sama siapa aja isi Tinggal rumah? sama suami, sama anak, sama mbaknya. Yang iya. kerja sama aku. Ya, terus? Nah, terus setiap jualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ibu, ayo ibu. Pak Haji, Saya. saya kan udah praktekin ilmu Pak Haji, alhamdulillah terkabul ya Pak Haji. Contoh. Pakai yang uang kayak Pak Haji Marco yang apa namanya, alhamdulillah pakai centong, terus alhamdulillah jadi banyak Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Terus kalau Kok kamu yakin ilmu Herdawi kamu praktekin? Kok kamu yakin? Apa yang bikin kamu yakin? aku yakin aja gitu, karena kan ilmunya bener gitu lah pokoknya, dan terus aku yakinnya kan buat orang tua gitu Pak Haji. Kalau aku, nah terus aku kan jualan. Apa yang dijual? Aku jualan es teh. Es teh di mana? Di Pondok Kopi. Rumah kamu? Iya, rumah aku. Kamu di rumah tinggal sama siapa aja isi Tinggal rumah? sama suami, sama anak, sama mbaknya. Yang iya. kerja sama aku. Ya, terus? Nah, terus setiap jualan tuh aku puter-puter 99 kali Pak Haji. Sambil ngomong apa? Sambil ngomong atas ridho Allah dan Muter-muternya apa? Yang diputer apa? Isinya apa? yang diputer-puternya tehnya itu Pak Haji. Oh, tehnya. Sambil ngucapnya gimana? Alhamdulillah selama 99 kali atas ridho Allah, doa dan karomah anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, dagangan saya laris manis, omset saya banyak gitu. Hasilnya apa? Banyak duit Tepuk saya. tangan dong. Wow. Nah terus tuh tapi gini Pak Haji, kan alhamdulillah kecukupin buat bayar karyawan, buat bayar utang. Nah terus kalau setiap saya gini Pak Haji, ada uang banyak nih masuk ke rekening, tapi cuma lewat buat orang lain gitu Pak Haji. Ya, karena kamu sedekah subuhnya bolong. Aku setiap hari sedekah subuh. Nilainya kecil. Iya, kalau kecil, mesti iya. gedean dikit. Oh iya. Terus sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Iya. Kalau bolong bayar Aku minimal Jumat 1 berkah, juta. kalau Jumat berkah aku selalu kasih makanan. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kurang nendang. Oh. Orang yang sedekah Jumat Barokahnya setiap hari 1 juta, untung bersihnya di rekening minimal 100 juta minimal. Amin. Gitu. Insya Udah Allah, dibuktiin kok sama Mas Apriyadi. Aku harus ini ya Pak Haji, sedekah Jumatnya itu harus dipaksain ya 1 juta Maksain. ya. Amin. Mbak, nih kenapa mesti maksain? Orang kalau ML berhubungan suami istri, pada saat spermanya mau keluar itu dipaksain, ditekan. Enak. Iya. Nggak mungkin spermanya keluar dicabut. Iya benar. Betul nggak? Betul. Laki lu suka neken nggak kalau sperma mau keluar? Iya. Iya. Ibu apa? Saya Pak Haji, saya Ibu Munfaidah dari Jambi. Saya kena tipu Pak Haji 120 juta. Berarti yang blon siapa? Yang blon siapa? Ya saya. Tepuk tangan buat Ibu Blon. Gue terima kasih sama YouTube udah dikirimin Ibu Blon. Gini Pak Haji, kan saya kan nggak tahu tuh Pak Haji. Katanya tiap hari Selasa suruh ikut kaji, Dan terus ada orang itu, ini Pak ikut apa itu sapi perah itu loh Pak Haji. Jadi bapaknya itu ngambil duit di bank itu, terus diasoi sama Pak Ustadz itu. Jadi nanti uangnya tiap bulan itu cair sekian gitu Pak Haji. Memang udah cair Pak Haji 5 bulan, terus sekarang tuh rekeningnya tuh kosong Pak Haji. Jadi saya punya utang di bank Pak Haji. Nggak apa-apa, itu namanya istri yang sangat-sangat kreatif. Bersyukurlah suami punya istri ibu. Subhanallah. Terus sampai saya Pak Haji, anak saya Sekarang SPP pertanyaannya apa? Kepingin lunas utang saya. Ibu bisa lunas besok pagi, hari Senin. Syaratnya cuma satu, berat badan ibu dikurangin dulu. Tidak ada orang badannya membongkar utangnya lunas cepat. Kebetulan gue punya anjing herder 7. Ibu telanjang bulat saya lepas nanti langsung bayar. Subhanallah. Kalau saya kepengen usaha Pak Haji, saya dapat amanah. Ini sudah dari agent travel terumroh itu Pak Haji, PT Al Huda Al Hikmah di Jambi. Pertanyaannya, Minta sukses berhasil gitu Pak Haji. Mudah-mudahan saudara-saudara, dia pertanyaannya apa? saya minta sukses, minta lunas utangnya. Ya lu mesti cari jamaahnya dong. Iya, Gampang. iya. Ibu cebok alat kelamin ibu, airnya masukin dalam panci, kasih pandan, kasih tulisan hajat, ibu aduk.
Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan pada gede, pada datang. Daftar di jamaah haji saya umroh, daftar, bayar tunai. Sekali berangkat saya bisa bawa jamaahnya 200 orang. Amin. Begitu. Iya. Oke? Iya. Yo. Oke. Ibu, Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Lipi dari Payah, Banten. Pertanyaan apa? Saya kerja di orang udah 5 tahun. Tapi keinginan saya pengen buka sendiri di konveksi. Saya sebagai Berarti lo butuh modal kan? Gampang, yang tadi ibu tadi praktekin. Kobok celana alat kelamin lo, masukin ke dalam panci, ambil pandan 9 lembar, ambil tulisan tisu, saya ada orang linglung ngasih modal saya tanpa jaminan, tanpa bayar lagi. Aduh, panggil. Nanti ada orang linglung kaya raya di Indonesia nitipin modal ke lo. tapi kan saya di situ udah 5 tahun ikut bos, istilahnya saya jadi pendonor lagi. Saya Pertanyaannya, saya udah beberapa kali mau buka, tapi saya nggak berani gitu. ya udah masa buka, ada jadi karyawan aja. Mesti nekat bos, mesti nekat, harus. Iya, yakinnya harus tingkat dewa. Ya. Kalau yakinnya biasa nggak bisa. Praktekin. Terus kalau untuk sedekahnya kita untuk menambah harus kira-kira berapa? Gitu. Minimal 100.000 per hari, berarti kalau 100.000 per hari. iya sedekah subuhnya. Iya, orang yang sedekah subuhnya 100.000 per hari, sedekah Jumat barokahnya 1 juta tiap Jumat barokah, saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Praktekin dulu. Apalagi bisa sedekah 1 juta, kan udah banyak tuh. Apriyadi, udah Dokter Lena, banyak. Yo, Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Tadi dari mana? Hah? Di Bekasi. Bekasi. Ya. Saya sudah melaksanakan ilmu Pak Haji Yang mana? yang cawit Cebok alat kelamin. dibalik Alat kelamin dicebok belum? kalau dibalik 9 hari ya. Apa? Kalau dibalik 9 hari. Cara dalam dibalik 9 hari. Terus saya cari yang tahap kusen ya. Kusen. Pertanyaannya, biar kusennya laku, gampang. Copot cara dalam lo yang 9 hari nggak diganti, lo lapin di kusen. Lapin di kusen sambil ngucap, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Pada datang beli kusen, nggak nawar. Bos-bos perumahan pada beli buat perumahannya gitu. Alhamdulillah udah terkabul ya, cuma nggak gede banget ya. Lo nyebutin alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede gak? Gimana ini dicawe supaya datang. Mesti ada kata gede biar nanti hasilnya gede. Kalau alat kelamin perempuan apa namanya? Hah? Ya, ibu apa pertanyaannya? Hah? Ayo ibu. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Hartini dari Gombong. Gombong. Iya. Oh iya. Gombong sama waduk Sempor mananya? Dekat Pak. Dekat. Iya. Kenapa lo nggak hanyut di waduk Sempor? Ini Pak, saya ada anugerah udah 10-an tahun lebih. Saya sakit di sini loh Pak. Sakit apa? Di sini. Itu kadang cenut-cenut. Ada benjolan. Itu agak gede dikit nggak beda. Gampang. Kaki lo sebelum injek ke lantai bangun tidur, masih di atas tempat tidur, ambil ludah basi, lo tempelin, lo uyek 99 kali. Sekali, ludah lagi, uyek 99 kali, sehari 3 kali. Umur lo berapa? 50. Gak sampai 60 hari sembuh. Itu kalau bersama habis itu Pak, habis doa malamnya itu ya Pak, yang Bangun tidur. Oh, bangun tidurnya ya. Sebelum kakinya injek ke lantai. Kalau diinjek ke lantai batal, udah ketarik gravitasi. Posisi masih di atas tempat tidur atau di atas karpet atau di atas tikar. Kalau udah nempel ke ubin, lantai, langsung tawar, nggak aktif. Iya Pak, saya kalau bangun jam 12, jam 00 itu kan nindain ilmunya Pak Haji itu. Lah setelah itu Pakai ini dulu, bangunnya pakai ini dulu. Oh, itu dulu terus baru doa ya Pak? Baru doa. Ini pakai ini. Ya. Lanjut. Yang kedua gini Pak, saya bulan Juli kemarin kan ketipu orang untuk dapat. Berarti yang blow on siapa? Saya. Tepuk tangan dong, Ibu blow on dari Gombong. Pertanyaan apa blow on? Kemarin itu kan saya DP 100 juta. DP apa? DP katanya mau masuk saya PNS lah, pakai surat perjanjian, ternyata bohongin itu supaya bisa dikembalikan Pak. Ada solusi ya Pak? Cari centong di Gombong, lo colek alat kelamin lo congkel, balik. Ntar congkelannya lo tuker ke toko emas, jadi 100 juta. Aduh. Iya Pak. Praktekin ya, Oh. dipanggil.
dipanggil Pakai centong. Pakai centong. Balik lagi namanya siapa? Pak Yusuf itu Pak Yusuf. Nanti lo kerok alat kelamin lo pakai centong, Pak Yusuf ngaceng di sono. Ya, itu Pak satu kali lagi Pak. Apa? Itu sama saya itu kan itu jualan. yang dijual apa? Ikan keranjang. Ikan keranjang. Ikan keranjang lah itu kan usaha itu berdua sama suami loh Pak. Ya. Saya kan pengen ngikutin apa ilmunya Pak Haji itu yang istiqomah. Saya kalau misalkan bangun jam 00 terus apa senyum terus mandi terus sholat malam tahajud sambil baca Quran itu nggak bisa sampai 12 juz karena saya jam 2 itu udah ke pasar Bisanya berapa jus? kadang 2 juz. Ya udah nggak apa-apa, boleh. Pengen ibadah ekstrim tapi nggak sinkron sama suami. Nggak apa-apa. Yang penting hidung lo hidung ekstrim. Ya. Ya makasih ya Pak Ya, Semoga- ya, bapak apa? Assalamualaikum, saya dari Cianjur. Cianjur, pertanyaan apa? Pertanyaan saya udah berusaha sedekah ekstrim dan juga udah berusaha Sedekah ekstrimnya berapa? sedekah ekstrimnya sisi kantong dompet. Berapa isinya? Nggak tahu waktu itu Pak Haji. Oh ya, pertanyaan apa sekarang? Pertanyaannya itu kan karena saya juga udah ini mandi jam 00 sholat tahajud itu sama ngaji nggak sampai 12. Baca Quran. Kalau lo ngaji berarti ngasah biji. Nah sampai sekarang hajat saya buat bayar utang nggak lunas, malah utangnya tambah Pak Haji. Nggak apa-apa bos. Kan banyak bersyukur daripada banyak mau. Lo tuh banyak mau. Harusnya banyak bersyukur. Harusnya banyak bersyukur daripada banyak keinginan. Lo banyak keinginan. Harusnya banyak bersyukur daripada banyak apa. Nah lo mesti banyak syukur. Banyakin syukur bos. Kalau bisa satu hari 999 baca syukur. Terima kasih Allah. Alhamdulillah utang saya udah Allah lunasin. Terima kasih Allah. Alhamdulillah utang saya udah Allah lunasin. Padahal belum. Ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Nanti di langit 7 kebakaran jenggot. Dipanggil malaikat. Siapa Sini lagi? lu dilunasin belum? Belum. Kok dia ucap syukur? Jangan malu-maluin gue. Lunasin. Kalau dilunasin, bikin Allah takjub. Gitu. Lu enggak malah nangis. Ya Allah, lunasi hutang saya. Kata Allah, emangnya gue budak lo? Ya Allah, ya Allah. Nggak ada doanya ya. Berarti lo ngucap terima kasih Allah, terima kasih. Terima kasih Allah, terima kasih. Allah udah lunasi hutang saya. Padahal belum. Bikin Allahnya senang bahwa utang lu dilunasin. Padahal belum. Nanti Allah panggil malaikat. Malaikat, ini dilunasin belum yang jidatnya jenong kayak gundu? Kayak kelereng jidatnya udah belum? Belum. Allah yang dilunasin yang jidatnya kayak buah salak. Oh, udah dipraktekin aja bos. Bisa? Bisa Pak Haji. Dani? Cuman ada yang lunas Pak Haji. Bukan lunas, nggak ditagih-tagih gitu kan? Nggak apa-apa. Nanti kan lo ditagihnya di akhirat. Bayar. Oke, ya ibu. Ya ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum. Pak Haji izin bertanya, Ya. saya kan punya bisnis furnitur, kitchen set. Bisnis apa? Furnitur, kitchen set sama tanah. Nah kebetulan semua bisnisnya itu lagi pencairannya macet semuanya. Sedangkan modal yang saya pakai itu dari investor, Pak Haji. Jadi saya dikejar-kejar investor, tapi saya belum bisa ngembaliin karena uangnya belum cair semua. Nah gimana? Cair dari mana? Dari kliennya. Gitu. Iya, jadi belum pada bayar gitu. Emang Pak beli Haji. furniture pada kredit boleh? Karena kan kalau misalnya kitchen set itu kan pengerjaannya 2 bulan Pak Haji gitu. Kitchen setnya udah kita buat, tapi ketika sudah selesai kliennya itu nunda-nunda terus pembayarannya sampai ada beberapa Udah bulan. dipasang belum kitchen setnya di Udah. rumah? Kok bohong bener lo mau masang belum bayar? Gimana Pak Haji? Kira-kira Tulis namanya. Colek alat kelamin lo yang paling lobang enak. Tau gak lobang enak? Sini gua kasih tahu. Lobang enak tuh lobang yang paling bawah, bukan lobang pipis. Colek taruh di namanya. Bayar minggu ini. Bayar minggu ini. Bayar minggu ini. Satu nama 99 sehari 3 kali. Kalau 5 nama kali aja sehari 3 kali. Umur lo berapa? 26 tahun. Enggak sampai 26 hari nanti dibayar. Amin. Colek Amin. namanya, colek namanya. Kalau lebih cepat lagi mah fotonya. Kalau ada fotonya, lo cari di Facebook, lo cari namanya ini Facebook, lo angkat, lo colek, manjur. Yo, ini berlaku buat semua. Halo, Yo, ini dulu ya. Bapak, diri bos. Assalamualaikum. Pertanyaannya apa? warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita sedikit boleh Pak Haji ya? Boleh, yang lain mau gak dengerin? Tanya dulu, mau gak dengerin? Saya itu hanya mentransfer ilmunya Pak Haji. Iya. Ketika saya itu di Bali kayak kemarin ya, saya kan pergi kemana-mana ini ya.
waktu di Bali itu Celana dalam dibalik. belum. Nah, kalau punya selalu saya balik. Celana dalamnya? Iya. Oh iya. Tapi alat kami nggak kebalik. Belum Pak kan? Dan ini ada ibu-ibu ini jualan kopi sama kalau di Bali itu nasi kecil itu apa? Nasi kucing ya. Ini ngeluh sama saya. Baru kenal aja itu di pinggir jalan. Ngeluh katanya dagangannya gini dan gini, sulit lah cari ekonomi lah, sulit cari pelanggan lah gitu. Nah akhirnya saya ingat Pak Haji ini. Wah ini saya manfaatkan hidupnya Pak Haji. Contohnya Pak Haji. yang dipraktekin apa? Saya suruh ini. Mohon maaf ya. Ngurusakin memangnya ke 99 kali. Coba gimana? Ngeleknya gimana? Mana? Saya ada ilmu nih Bu. Kalau mau praktekkan pasti bisa lancar ini aku. Saya bilang gitu. Saya suruh ini sampai 99 kali. Yang dicolek alat kelaminnya. Kelaminnya Ibu. Oh, namanya apa tuh? Namanya apa? Belum. Apa namanya? Namanya itu. Tepuk tangan dong. Nah besok paginya itu, ya besok sorenya kan dia malamnya itu jualan kan ya. Biasanya jam 1, jam 2 baru pulang. Jam 11 itu saya tengok kan, saya kebetulan di depan hotel saya itu kan, saya nginepnya itu. Bu gimana udah habis belum? Alhamdulillah Mas, udah habis tinggal sedikit. Kalau nasinya habis dari jam 9 tadi. Alhamdulillah. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Biasa betul, punya Pak Haji. Padahal dia belum ketemu saya ya. Padahal belum ketemu. Bos udah pernah ketemu saya belum? Belum. Oh. Tapi Pak Haji sudah saya ikat. Gimana caranya? Ini rahasia. Ya, ya. Gak apa-apa biar pada ditiru nih teman-teman. Nah, Gimana Bos? ya. Kalau saya tuh mentransfer ilmunya Pak Haji itu udah banyak sekali Pak Haji. Ya. Ke teman-teman yang ini apa? Dia ternak apa itu ayam potong itu ya. Nah, dia bangkrut terus. Akhirnya saya suruh centong Pak Haji ya. Nah, saya centong, dia dapat 2, saatnya saya suruh gantung di apa itu? Buat ilak-ilak. Di kandangnya satunya. Buat penangkal petir. Iya. Biar kalau ada virus penyakit nggak masuk. Untuk ngadu. Kalau orang Jawa bilang namanya ilak-ilak. Ngadu apakan itu ya. Alhamdulillah tadi siang itu dia WA. Biasanya tuh 1 ton katakan seperti itu ya, sampai 1 ton 500, jadi 1 ton setengah naik, terus harganya naik lagi. Tepuk tangan untuk Pak Haji. Tepuk tangan dong. Ya. Jadi banyak sekali dari teman-teman itu yang kesulitan bayar utang dan lain sebagainya. Bos, lo kok tertarik sama YouTube gue? Kan ilmu gue nggak waras. Nah, yang merhatiin juga nggak waras. Tapi kan hasilnya waras. Ilmunya nggak masuk logika. Tapi kan hasilnya masuk rekening. Betul sekali, ilmunya Pak Haji nggak waras betul memang. Saya sendiri kan udah biasa mempelajari ilmu yang waras ya. Nah sekarang saatnya saya nggak waras juga gitu. Terus ini tadi ya, saya mau berangkat ini, Pak Haji saya ikat dulu, pasti nanti ketemu. Nah sampai di sini dibilangin Pak Haji nggak di sini. Nanti ada di Ayan Mall, di Natarabu dengan 40-an pasien. Jadi pagi. Mungkin nggak bisa. Nah, saya dalam hati saya pasti saya ketemu. Alhamdulillah. Saya bersalaman Pak Haji ya. Boleh. Tadi saya nggak mau datang kemari karena kan tamunya udah 40. Ada yang satu tamu 1 jam. Nah, heran nih kok mau kemari udah macet, hujan. Tapi kata supir saya, Pak datang aja Pak di kandang, kasihan tamunya banyak. Ya udah deh, pasti dia ngerjain. Saya ikat ini. Gimana ngikatnya Bos? Biar ditiru nih sama pasien-pasien gak waras. Ini masih saya ikat Pak Haji. Gimana ngikatnya? Saya tadi nulis ini. Nama saya kan ya Suyudi, nama saya itu Suyudi, harus pasti ketemu dengan Pak Haji Dwi Santoso, Susanto ya. Saya pinter-pinter saya ikatkan ini Pak Haji. Dan saya ikatkan di sini ini. Sampai sekarang Pak Haji, tapi alhamdulillah kabul bisa ketemu. Ikatnya di mana? Di ini Pak Haji. Mana? Sampai sekarang alhamdulillah belum saya lepas. Iya Bu, jadi gini, ya hanya Pak Yudi, kemarin ada namanya Bu Chandra dari Solo, Jogja. Dia privat nggak bisa, nggak tembus-tembus, terus nggak tembus-tembus. Akhirnya dia minta ngeprint, suaminya kan polisi, kita intelijen polisi. Pak Pi, tolong dong diprintin dong fotonya Pak Haji Dwi, difoto. Itu kurang ajarnya ya Allah. Saya belum pernah seumur hidup itu live ngomong
Nenen sampai puluhan kali belum pernah. Jadi kalau foto, ayo foto gaya nenen, nenen lagi nenen. Ini kenapa? Nah istri saya bilang, Pak, Bapak ngomong nenen mulu, kenapa Pak? Kan tadi malam habis nenen 10 botol. Apa nenen? Nggak taunya si Chandra masuk, dia langsung minta maaf. Kenapa Ndra? Maaf Pak Haji, fotonya Pak Haji ada di pentil saya. Dibuka bajunya, dibuka BH-nya, dikasih lihat, pas mulut saya nempel di pentil. Saya bilang, Mbak, ngapain foto saya taruh di pentil? Biar Pak Haji nurut manut katut, nggak usah digituin juga gue nurut, asal lu bilang Pak Haji mau gak nenen? Aku langsung. Tadi juga dia privat lagi tuh Chandra ya, tadi privat lagi tuh di Ayan Mall di Natrabu tuh, Chandra sama adiknya ya, adiknya baju hitam, sama begitu. Tapi ini ada yang lebih dahsyat lagi, luar biasa. Diusir sama staf saya karena namanya nggak ada, karena yang privat di situ udah banyak banget luar biasa. Ya udah maaf ya bu, ini namanya kan nggak ada. Dia lari ke kamar mandi, dia ambil foto saya, langsung dimasukin ke alat kelaminnya. Udah toh utang. Jadi gini bu, kenapa ibu utangnya nggak kebayar? Kenapa ibu utangnya harus jual aset? Kenapa ibu utangnya harus nyicil? Karena ibu punya dua sifat yang Allah benci. Apa tuh? Berharap dengan jual aset nanti buat bayar utang. Ketiga, takut di penjara, takut nanti di sidang. Jangan takut bu, santai aja. Emang kita diciptakan Allah untuk menciptakan utang. Nanti Allah yang bayar. Contoh bu, dulu saya kecil umur 3 tahun main bola, saya nendang kaca tetangga rumah saya pakai bola, pecah. Nah tetangga saya marah-marah, ganti gak? Saya jawab, sorry bos, ada emak gue di belakang. Jadi tugas gue mecahin kaca tetangga gue. Yang tanggung jawab siapa? Ibu saya. Jadi ibu yang nyiptain siapa? Allah. Ya ntar tugasnya Allah yang lunasin. Jadi lu nyiptain utang aja. Kan yang bikin lo utang nggak lunas karena lo di sini punya kewajiban untuk bayar. Nggak bisa. Tugas kita nih di Al-Quran ayatnya gini. Kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Beribadah. Gak ada ayatnya gini. Kuciptakan jin dan manusia untuk nyicil utang. Ada gak? Ada gak? Gak ada. Kuciptakan jin dan manusia untuk mikir. Gak ada. Khawatir besok gak bisa bayar utang, khawatir kita besok gak bayar utang, itu lu udah menghina Allah. Makanya gue tanya Allah, kenapa dia gak lunas utangnya? Dia udah menghina gue Ji. Kenapa? Menghina tuh ngata-ngatain Allah? Enggak. Ya apa? Dia khawatir besok gak bisa nyicil utang, khawatir besok gak bayar utang. Itu. Jadi gimana dong kalau lu pengen lunas? Perbaikin dulu muka lo. Aduh udah bawa ke tukang dam scoring. Ya ampun Pak Haji. Jadi iya nih Haji Marco contohnya. Haji Marco pasien saya kadaluarsa yang udah expired nggak keluar lagi dari. Jadi lo harus yakin bahwa besok hari Senin utang gue pasti lunas. Belum, yakin dulu kan ayatnya. Aku tuh Allah. Apa kata prasangka hambaku? Kalau hambaku yakin, kata Allah, aku juga yakin. Tapi kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Jadi kita nggak boleh takut. Kita kan ketakutan. Iya. Di BAP aja takut gemeteran. Sampai janganlah diijab aja. Yang BAP gue habis BAP gue almarhum. Lumayan buat ngurangin penduduk. Jadi lo nggak boleh berharap, nggak boleh takut. Jadi orang yang khawatir besok nggak bisa ngasih uang jajan anaknya, itu udah menghina Allah. Kata siapa Ji? Kata gua, kan gue SD Impres bukan Kiai. Tapi manjur. Jadi intinya mbaknya jangan takut, pasti lunas. Caranya nanti kita privat. Tadi kita privat di mana? Ayan Mall. Berapa orang tuh? 40. Makanya kita juga ketinggalan nih. Resikonya kalau privat begitu Bu, tapi 2 hari langsung terkabul, nggak pakai lama, 3 hari deh paling lama. Itu. Yang paling cepat apa sih Pak Haji? Jual beli alat kelamin. Hitungan jam. Ya bapak-bapak. Makasih Pak Haji. Ya. Nanti saya bisa privat ya. Benar ya. Masuk jam 3 habis asar, dia telanjang dibuktiin. Ini fotonya Pak Haji. Saya nggak bisa ngomong apa-apa Bu, kecuali saya ngaceng Bu. Ini deh. Maksud saya jangan ngerjain ke saya lagi ya. Kasihan. Masa gurunya dikerjain.
Ini bukti bahwa ilmu kita nggak ada hodam, nggak ada jin. Gurunya aja bisa kena. Harusnya kan ditanya sama istri saya, Papa emang nggak pakai penangkal? Nggak ada. Luar biasa pokoknya ilmu Pak Haji ini. Kita praktekkan aja pokoknya. Tepuk tangan untuk Pak Haji. Nah ini Pak Haji, tiap malam saya sudah mandi lah. Kalau jam 12 kan saya jarang sekali ini Pak Haji tidur. Jadi kalau Pak Haji kan di YouTube itu bilang bangun jam 12, saya belum tidur. Tapi saya kalau jam 12 mandi, terus sholat dan lain sebagainya itu. Tapi kalau untuk baca Al-Quran terus terang Pak Haji saya nggak bisa, belum bisa gitu Pak Haji. Ya, sekarang ada pertanyaan nggak? Nah, pertanyaan saya kan punya hajat nih Pak Haji. Selalu saya ucapkan, sujudi pasti sehat, pasti kaya raya dan bahagia. Nah itu untuk wujudkan itu gimana Pak Haji? Bikin tajub Allah dong. Kan yang ngabulin Allah bukan saya. Lo bikin tajub Allah dulu. Kalau gue tanya Allah, kabulin apa? Sorry Ji, dia nggak bikin tajub gue. Oke, nggak usah dikabulin ya Allah. Gitu. Lo bikin tajub Allah dulu bos. Kebanyakan kita tuh banyak maunya. Harusnya banyak bersyukur. Yang benar banyak bersyukur. Kita banyak maunya, banyak keinginannya, banyak cita-citanya. Nggak bisa bos. Haji Marco kenapa dia punya kontrakan 15 pintu? Dia maksain sedekah seisi toko material. Dia maksain mobil kesayangannya 2 unit. Wajar kalau kontrakannya dari 6 jadi 15. Wajar yang tadinya nggak punya ruko jadi punya ruko. Wajar dia keliling Eropa. Wajar dia keliling Cina. Wajar dia keliling Asia. Ya betul? Nah gitu dong bos. Lu nggak ada bikin tajub Allah bos. Bikin tajub Allah. Caranya bagaimana Pak Haji? Telanjang bulat di perapatan. Ya, nanti ditelepon ambulan 911 dikirim ke rumah sakit jiwa. Ya enggak lah, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Gue nggak bisa Ji baca Quran, gue nggak bisa Ji bangun tengah malam. Gantinya sedekah ekstrim. Apa tuh yang disedekain? Isi rumah semua disedekain, kecuali lantainya yang nggak disedekain. Kita kan dibela-belain pasang badan. Buat apa pasang badan? Udah nggak usah, sedekain aja. Nanti Allah tajub ada jalannya gitu bos. Oke siap. Kita belum pernah. Mana ada coba berani ngedekain mobil Alphard terbaru? Nggak ada. Nggak ada bos, nggak berani. Tapi pada saat yang saya pakai itu bukan mobil beli bos, semua mobil kita 120 free. Nah lo bikin tajub Allah dulu bos. Bebas mau apa aja. Oke? Yo ibu apa? Ibu ini apa? Haji centong ya. Hah? Minta centong boleh? Gak mungkin, lo dikerjain gue. Yo, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Fandi Pak dari Bekasi. Pertanyaan apa dia? Ya, ini Pak Haji terkait yang celana dalam dibalik itu. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu kan 9 hari ya Pak Haji. Itu 9 hari, tiap hari celana di dalam. Orang yang pakai celana dalam dibalik, kalau dia sidang di pengadilan pasti menang. Orang yang pakai celana dalam dibalik tidak akan kena santet dan gak akan kena guna-guna. maksud saya itu dicuci. Kalau dicuci, disetrika. Soalnya ada yang ini juga berpendapat celana dalam yang 9 hari nggak diganti-ganti itu supaya aset kita nggak dilelang gitu, ada beda. Oh iya. Supaya aset kita nggak ditemukan sama debt collector gitu. Oh seperti itu ya. Kalau lu celana dalam nggak ganti-ganti mau buat apa? Bebas. Siap. Guru mah gue mau disita, pabrik gue mau disita, itu kan ada di YouTube ya. Ada. Siap ya. Apa? Ya, ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Pertanyaannya apa? Nama saya Kasmawati. Saya dari Pekanbaru Pak Haji. Pertanyaannya. Saya ada mengerjakan ilmu RDA ini dari bulan Juli. Iya, pertanyaannya apa? Gini Pak Haji, dari kesehatan udah banyak terkabul Pak Haji, banyak sekali. Iya, pertanyaannya apa? Cuman di dalam penelitian belum Pak Haji, kami banyak utang. Ya udah. Utang. Haji Marco kan praktek tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Lalu bisa bikin tajuk Allah apa? Bisa ibadah ekstrim atau sedekah ekstrim. Haji Marco ngambil dua-duanya, ibadah ekstrim sama sedekah ekstrim. Apa yang dilakukan sedekah ekstrim Haji Marco? Sedekah 2 unit mobil kesayangannya, betul? Sedekah seisi toko materialnya, betul? Kemarin ada yang sedekah seisi toko grosir sembako, ya 4 truk. Udah gitu aja lo bikin tajuknya Allah apa gitu loh. Mumpung badan lo bom-bomkar. Ya, Bapak apa? Saya bisa privat Pak Haji. Bisa. Yo, Bapak. Yo, Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya istri saya
punya vitiligo di jidatnya semenjak sebelum menikah. Punya penyakit vitiligo. Hah? Vitiligo yang apa kulitnya memudar warnanya. putih. Iya. Pertanyaannya, Itu dari dulu sampai sekarang belum sembuh, Pak Haji. gampang. Ambil celana dalamnya dia yang bekas pakai tiap hari, digosokin ke seluruh tubuh, nanti kulitnya putih semua. Gitu kan, sekarang coklat. Sekarang kan kayak gue gini. Iya. Nanti kalau digosok jadi putih semua, kulitnya ngelotok semua, ganti warna. Nggak apa-apa ganti warna. Normal kayak gini, gak mau gue maunya putih, gosok putih, itu kayak orang bule. Oke, digosok pakai celana dalam, tapi kalau nggak digosok lama nggak bakal sembuh. Gak apa-apa putih, nggak apa-apa. Lanjut. Pakai celana dalam istri saya. Celana dalam istri lo yang bekas pakai. Kalau pakai celana dalam lo bisa warnanya abu-abu. Oke, ibu apa? Ya Bu. Ya Pak Haji, saya peternak di sini. Saya punya persoalan Pak Haji. Saya ini kan broker mediator. Maklar. Ya gitu. Persoalannya adalah sering sekali barangnya ada nih. Saya punya sumber gitu ya. Tapi ini udah model udah 90% nggak jadi. Ya iyalah, sedekah subuh lo bolong, sedekah Jumat lo bolong, sholat badiah qobliyah lo bolong. Jangan. Gampang supaya deal. Ini celana puringnya dibolongin. Lo nggak pakai celana dalam, lo rogo alat kelamin lo. Buat salaman, deal. Oh gitu. Bayar, jadi milik, punya gue. Begitu Bu. Salaman, remas, deal. Ada tamu RDAY udah jadi tersangka di BAP, dia nonton YouTube gue di dalam penjara, dia remas, dia salaman sama penyidik, bebas. Tidak terbukti, bebas lo bos, gak terbukti. Udah praktekin dulu, mumpung alat kelamin lagi pulen tuh, gue lihat tuh pulen bener. Yo, bapak-bapak. Bapak-bapak. Pak Haji berapa kali Pak Haji? Hah? Berapa kali? Sampai alat kelamin lo medok. 9 kali. 9 kali. Ya bos. AE. Ayo. Iya apa? Saya punya utang Pak Haji. Iya berapa? Kecil nih Pak Haji, cuma 30 juta. Utangnya kemana? Utangnya ke teman saya, teman saya itu uang arisan Pak Haji. Terus lo pinjam? Ya saya Itu pinjam. namanya laki-laki kreatif. Bersyukurlah para istri yang punya laki-laki kayak lu. Dah jangan tukar tambah, bilangin sama istri lo. Ya waktunya udah kepepet, bukan kepepet lagi. Udah kemarin harusnya tanggal 25 Pak Haji. Sekarang kan udah tanggal 2 Pak Haji ya. Itu harusnya udah saya beresin, udah lunas lagi itu. Berhubung usahanya saya, ya alhamdulillah Pak Haji. Bukan berarti. Lo maunya minggu ini lunas? Iya Pak Haji. Colek alat kelamin istri lo, taruh di mulut lo. Lunas. Colek. Tapi nyoleknya di perapatan. Gak apa-apa. Nanti kalau dikirim ke rumah sakit jiwa, debt collector gak bakal nagih, orang gila. Colek. Ucapan adalah doa. Berapa banyak? Sekali nyolek, kalau pengen minggu ini lunas, paling telat besok 999 kali. Mohon izin Pak Haji. Tapi kalau lo nyolek, gak boleh pakai cincin dan jam tangan, ngerinya ketinggalan di dalam. Colek. Dari kan nyolek alat kelamin istri lo? Enggak. Saya belum pernah. Hah? Belum pernah. Ya berani gak lo nyolek nih, pulang dari sini nyolek alat kelamin istri lo ke mulut lo 999 kali. Sekarang kan nginep di minggu sini. ini lunas. Ya sekarang kan nginep di sini Pak Haji. Hah? Sekarang nginep di sini saya. Ya lo nyolek tuh depan kantin. Buat ini Pak Haji, saya ngerasa kasihan juga. Ya ntar pas pulang aja dicolek di rumah, bisa? Ya. Hitungannya nggak sampai 24 jam, lunas bos. Ini ilmu baru, manjur. Manjur, karena alat kelamin istri lo tuh keramat banget tuh, ada gambarnya tuh. Yo, bapak-bapak. Yo, bapak-bapak. Niwan, dia mau nanya Niwan, ibu-ibu Wan. Edi dari Depok. Hah? Pak Edi dari Depok. Ya, pertanyaan apa Hen? Pribadi. Sekarang tinggal di Bintaro. Itu saya punya bos selalu sakit. Kalau nggak tiap minggu, tiap bulan. Nggak tiap bulan, hampir tiap bulan tuh sakit. Katanya sakit apa? Sakitnya itu kadang-kadang nggak mengerti. Maksudnya disantet orang atau diguna-guna orang? Nggak tahu. Sakitnya nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba. Yang sakit datang nggak sekarang? Yang sakit.
Ya kadang-kadang kata sakit. Enggak, orang yang sakit hari ini datang enggak? Enggak. Ya udah, gue pindahin aja penyakit bos lo keluar dulu ya. Mumpung gue lagi ada peluru lo. Suami istri kadang-kadang suka sering sakit begitu. Iya, itu kan gue yang ngerjain, makanya gue pindahin ke lo semua bisa. Gampang lah bos, kasih tahu aja. Salah dalamnya ikat di kepala, ikat dalamnya ikat di jempol. Kalau mau tidur, Ya. ntar udah sembuh gitu doang. Ya, cuma itu aja. Itu doang. Jadi ini diikat, ini diikat. Enggak, lo praktekin dulu, copot sadar lo. Ikat di kepala. Buat contoh. Ya. Copot, ya. Copot, ya. Praktekin ya. Ya. Ya, ibu apa? Terima kasih. Ibu apa? Ibu mana? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya mengenal YouTube Pak Haji 10 hari terakhir dan saya ngeyel ke suami saya. Pokoknya saya pingin ketemu Pak Haji. Ini ketemu? Iya, alhamdulillah Pak Haji. Dan Bisa gak hajat lo di ngeyelin biar cepat terkabul? Kan lo ngeyel mau ketemu gue ini terkabul. Hajat lo di ngeyelin. Pengennya begitu Pak Haji, dan alhamdulillah malam ini saya ketemu walaupun dengan modal tadi mepet banget dari rumah. Pokoknya harus ketemu, alhamdulillah ketemu Pak Haji. Dan saya mohon doanya Pak Haji. Kebetulan kami punya hutang Pak Haji. Dan hutang itu kalau atas nama suami, apakah suami yang harus? Nggak usah, yang ngerjain lo aja boleh. Suami nggak usah. Suami tidur nyenyak, gedein alat kelamin. Hutang suami Pak Haji. Ya kan, tapi kan alat kelamin ini gede kan? Gede apa enggak? Alhamdulillah Pak Haji. Tepuk tangan dong. Gue keker terus. Terus yang kedua Pak Haji, saya mohon doanya usaha saya lancar. Usahanya apa? Saya buka warung sembako Pak Haji. Gampang, ambil cadar lo bekas pakai, kepretin di dagangan sembako. Laris, bayar tunai, datang pembeli, borong. Jangan kalah lo sama pasien saya RDAY. Dia dagang beras, punya utang banyak. Dia kerjain ilmu RDAY. Sekarang beras naik. Alhamdulillah satu gedang hanggar gitu berasnya sekarang habis. Wasilahnya begitu. Itu diulang-ulang terus Pak Haji. Terus sampai alat kami lo gemeter. Beneran nih Pak Haji saya. Benar, kan alat kami lo belum pernah gemeter kan? Udah pernah gemeter belum? Udah dong Pak Haji. Ya, apa? Pak Haji satu lagi. Apa? Suami saya kan alhamdulillah kinerjanya kalau dibilang oke lah ya, tapi kalau peningkatan karir kok kayaknya ada sendatan-sendatan. Bagaimana Pak Haji? Penyebabnya karena suami lo kalau dikasih masukan sama istrinya suka nggak dengerin. Yes. Coba tanya dong. Pak Haji, kebetulan suami saya ada Pak Haji. Gak apa-apa, emang sengaja gue sindir. Jadi bagaimana Pak Haji? Tuker tambah suami. Waduh. Gimana Pak Haji? Ada pejangan Pak Haji untuk itu Pak Haji? Ya, Mohon. jangan. Karena ini suami stok lama, limited edition. Udah kadaluarsa, jangan tuker. Terus gimana Pak Haji solusinya? Maksudnya ada colek alat kelamin lo, taruh di mukanya dia, tapi yang ngusap lo. sepengetahuan beliau enggak Pak Haji? Jangan, pas dia lagi masuk UGD. Jangan aku Pak Haji, Pak Haji. Ya, gak apa-apa. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya mau nanya. Ya. Tahun lalu itu saya dapat investor dari luar negeri dan dia tuh ngajakin bikin PT bareng sama saya. Ngajakin? Bikin PT bareng mau investasi sama saya. Ya. Nah, tahun kemarin tuh udah saya bikinin visanya segala macam, ternyata dia gagal ke sini. Gagal datang ke sini. Terus? Nah, tahun ini janjinya dia mau datang. Sementara kemarin katanya dia udah datang ke Jakarta, ternyata dia ditolak visanya. Itu saya mau nanya Pak Haji, kira-kira dia beneran datang? Bohong, zong. Lo mau dikerjain doang, nanti lo mesti tanda keseriusan, ntar dia ambil duit itu. Bohong bos, zong. Udahlah pakai ilmunya RDI aja. Manggil orang Indonesia yang koruptor, duitnya banyak banget, dia bingung naruh bank, ntar titipin ke lo. Nanti kita kerja sama gue. Lo yang nerima, ntar balikin ke gue. Kalau ngumpet, duitnya gue kelola. Panggil bos, kobok alat kelamin lo kobok, cebok, airnya masukin dalam panci, kasih pandan 9 lembar, kasih tisu. Investor pada nyariin gue, berduyun-duyun pada nyetor duit, tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Lo aduh, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, pada datang, ngirim duit ke gue, kasih duit modal gue, begitu. Langsung kasih mulut ibu. Airnya dibuat mandi atau dikepret? Airnya nanti buat siram kaki. Nah kan kaki lo yang napak tuh buat nyari. Nanti ada jalannya. Bos, ini gedung yang bangun bukan gue. Itu gedung bertemu, itu konsultasi bukan gue yang bangun. Itu gedung tempatnya eyang gue, bukan gue yang bangun. Siapa yang bangun? Di rootnya Bank BTPN. Kok gitu? Hajanya terkabul. Udah lah praktekin aja, gue udah kan praktekin. Robicon, emang gue beli, dikasih sama Pak Haji Sultan. Mercy E250 dari istrinya Bu Rini. Panggil aja bos. Ada orang linglung ngasih gue Robicon, ada orang linglung ngasih gue Robicon. Terus Pak Haji kan kemarin dipraktekin tuh sama orang Situbondo. Rumahnya yang harusnya pasarannya 300 juta, laku 600 juta.
Apa yang dilakukan? Ada orang linglung yang beli nggak nawar. Orang baru keluar dari rumah sakit jiwa, ya? Betul? Iya, orang dari rumah sakit jiwa. Ini rumah berapa? 600, langsung dibayar kontan sama orang sakit gila, orang gila. Udah lo praktiknya, ilmu RDA mau ilmu gila, bos. Kolonel naik jenderal bintang 1, jenderal bintang 1 naik jenderal bintang 2, jenderal bintang 2 naik jenderal bintang 3, jenderal bintang 3 sekarang itu angkatnya jenderal bintang 4. Gak usah gue sebutin, tahu dah, lo lihat di daftar sedekah RDA paling atas namanya siapa. Oke? Yo, ibu apa? Saya. Ibu apa? Mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya dari Garut. Alhamdulillah saya kemarin udah 3 hari lihat kenal dari Pak Haji itu dari YouTube sama snack video dan TikTok. Pertanyaannya, saya punya hutang yang sangat luar biasa. Saya punya hutang 1 miliar, Pak Haji, yang tidak bisa. Gak besar, Mbak. Haji Sultan yang ngasih mobil Gorobikon utangnya 150 miliar tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Gua ajarin nanti, bilang aja, jangan bilang anugerah saya luar biasa, utang 1 miliar. Anak yatim juga dengerin kali tidur kali. Dia nggak biasa anaknya kecil. Pertanyaan apa sekarang? Ya, bagaimana caranya saya untuk membayar hutang-hutang saya? Lo mau pakai ML sehari 3 kali boleh. Lo mau pakai renungan celana dalam boleh. Lo mau kecebokan boleh. Lo mau pakai tahajud bangun tengah malam bebas, tinggal pilih. Oh iya. Oke. Satu lagi ya Pak Haji ya. Apa? Usaha saya melempem Pak Haji. Kan gue nggak tahu usaha apa. Konveksian. Hah? Konveksi. Sama kayak tadi tuh. Rendam celana dalam lo bukan. Kobok bukan. Cebok alat kelamin lo masukin panci. Kasih pandan 9 lembar. Kasih hajat pakai tisu. Kompeksi saya kompleks, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, kompeksi saya jalan. Ada orang linglung anterin duit jadi investasi tanpa jaminan, tanpa dibayar lagi. Itu ulangin 999. Ya, makasih Pak Haji. Yuk. Apa? Makasih Pak Haji. Yuk. Halo Pak, setempat. Ya. Terima kasih, alhamdulillah. Pertanyaannya? Saya dari Cikupa. Pertanyaannya, saya karyawan swasta Pak, masih bekerja, tapi saat ini saya dalam kesulitan dengan adanya bekerja ini terlalu banyak ngambil kredit-kreditan rumah, mobil. Nggak apa-apa, itu kan ciri-ciri suami yang kreatif, Pak. Itu dicari sama ibu-ibu, suami begitu. Iya. Kalau dikawinin terus ditendang. Iya. Karena banyak cicilan. Pertanyaan apa? Ya, gimana cara ngelunasinya Pak Haji? Orang yang sedekah subuhnya nggak bolong, Jumat barokah nggak bolong, sholat badiah qobliyah nggak bolong, omsetnya minimal untung bersihnya 1 miliar sebulan. Nanti lu buat bayar, saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar. Lu praktekin gitu. Sedekah subuh? Ya, jangan bolong. Jumat barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong. Saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar, nggak pernah. Tapi syaratnya sholat badiah qobliyah jangan bolong. Bisa praktekin ya. Yo, ibu apa? Apa? Kita ahli waris ini Pak Haji, jadi ada kesulitan menyelesaikan surat-surat ahli sertifikat rumah dan untuk penyelesaian. Lo masalah kami lu buat salaman orang BPN cepat selesai. Makelar tanah begitu, surat salaman. Mobil gue gak bisa diperpanjang karena diblokir. Nggak pusing bos, gue colek, gue pekin alat itunya, BPKB-nya SNK, ini bisa diblokir. Padahal kata polisi nggak bisa. Bisa lah, colek, praktekin. Yo, ibu apa? Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Saya baru pertama ke sini Pak Haji. Saya mau nanya. Biasa Pak Haji, usaha saya di bulan puasa itu biasa usaha kolang-kaling Pak Haji, grosir, mesen ke Medan. Tapi saya terus pakai uang riba Pak Haji. Nggak apa-apa, itu istri kreatif. Gue setuju. Iya Pak Haji. Tapi Pak Haji, saya kan udah punya utang juga di bank Pak Haji. Saya mohon kira-kira tahun ini apakah saya masih bisa dagang seperti tahun kemarin? Bisa lah, apalagi muka lo kayak kolang-kaling. Bisa. Yakin, gue yakin. Apalagi hidung lo tuh bentuknya kayak kolang-kaling ambles tuh. Terus yang saya tanya Pak Haji, apakah dagang tuh tahun ini seperti tahun kemarin Pak Haji? Saya udah trauma Pak Haji, takut nggak laku. Nanti udah pakai. Habis laku kan udah gue sabdain, karena hidung lo kayak kolang-kaling. Gue sabdain. Jualan, sukses. Alat kelamin lo sama kolang-kaling gedean mana? Ya, ibu, bapak apa? Udah dagang kolang-kaling, gue sabdain ya. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodi. Pak Haji, saya mau nanya. Saya sudah 5 bulan. Saya udah 5 bulan. Mengundurkan diri dari kerjaan. Mengundurkan diri dari kerjaan. Gara-gara difitnah. Gara-gara difitnah. Dan saya sudah coba untuk melakukan kemana dan alhamdulillah saya sudah melaksanakan praktek dari ilmu daya, tapi sampai sekarang belum dapat. Kenapa lu nggak diterima? Ya itu tadi. Lu bikin kesalahan 2, berharap sama takut. Berharap lu ngelamar gue dipanggil, jangan. Pasti dipanggil, nggak ada berharap.
Nggak boleh takut. Lo takut kalau nggak kerja ntar duitnya habis. Nggak bakal habis, bos. Selama alat kelamin lo masih nempel, duit lo banyak banget. Gitu. Masih nempel nggak? Masih, Ya alhamdulillah. udah. Makanya gara-gara ini saya banyak utang tidak kebayar Pak Haji jadi. Kebayar. Gitu. Gampang, bos. Kalau sampai debt collector marah-marah, lo telanjang bulat, debt collector pasti pergi. Lo salah nagih. Ya, itu apa? Ya, mana mic-nya? Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Ibu Tiaro dari Pamulang. Dari Pamulang. Pamulang. Ya. Pertanyaan saya mau betulin kontrakan belum ngumpul-ngumpul duit. Gampang, Bu. Colek alat kelamin lo, tempelin di kontrakan. Ada uangnya buat renovasi. Colek lagi, ada uangnya renovasi. 99 kali sehari 3 kali sampai tuh temboknya bolong. Kontrakan tapi jauh. Rumah kontrakannya jauh. Hah? Rumah kontrakannya jauh. Foto kontrakannya, fotonya lo colek. Ada duitnya buat renovasi, ada duit buat renovasi. Bisa? Mumpung alat kelamin ibu lagi peot-peotnya. Kalau lagi tegang nggak bisa. Makasih Pak Haji. Ya. Saya udah lama jalanin ilmunya Pak Haji. Saya minta ijazahnya. Pasti, apalagi ibu lagi peot, gue setuju. Oke? Ya. Siap. Assalamualaikum Pak Haji. Saya kesini dipaksa tuh sama istri karena dia sering nonton TikTok gitu kan. Saya juga Istri ngikut gak? Istri ikut. Saya lihat. Tapi saya bilang ke istri, alat kelamin saya masih oke kok, nggak usah dibawa-bawa katanya. Alat kelamin kamu masih oke? Ya. Segede apa alat kelamin kamu? Ada segede mic ini? Ada nggak Mas? Ada. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya tuh kaum rebahan. Kaum rebahan. Saya tuh nggak punya kerjaan. Kaum rebahan. Kaum rebahan. Ya, kaum rebahan. Alias tidak punya pekerjaan. Tidak punya pekerjaan, tapi uang suka ada yang ngasih sih. Ya, berarti lo semacam tuyul. Enggak, saya tuh sering diledek sama istri, suruh cari pekerjaan yang tetap, cari pekerjaan yang tetap, karena ya malu lah. Istri saya kan statusnya PNS, istri saya PNS, mertua saya PNS, cuman saya aja yang kaum rebahan di rumah terus gitu kan, kaum rebahan. Nah, saya pengen ya nurut lah sama istri. Saya harus kerja apa ya biar punya pekerjaan tetap gitu kan, pekerjaan tetap, tapi nggak kerja juga, uang ada gitu kan, ya paling cepet lah, sehari 100 pinjem ke tetangga, cepet pinjem gitu kan. Pinjem ke tetangga 100, ada uang gitu kan, ada uang ya. Sekalian saya minta doa ke Pak Haji biar istri saya punya kontrakan juga gitu kan. Haji Marco. Ya, uangnya nggak pernah saya ganggu, uang gajinya juga gitu kan, mudah-mudahan kontrakannya banyak lah istri saya gitu kan. Jadi kamu ganggu uang kontrakan aja? Ya gitu Pak Haji. Gampang. Kalau istrinya mau suaminya kerja, kalau istrinya mau suaminya dapat penghasilan yang banyak, mbaknya kalau di tempat tidur sebelum kakinya injak lantai, remes alat kelamin mbaknya 9 kali, taruh di mukanya suami, dapat pekerjaan. 9 kali yang kedua dapat kerjaan selama 9 kali. Mau tidur sama bangun tidur, nanti dapat kerjaan tapi nggak digaji gitu. Mending tidur Pak. Kan cuma nyari kerjaan doang, nggak nyari duit juga gitu maksudnya, biar banyak duit. Nah, kalau kamu punya duit, kamu remes alat kelamin istri, taruh di muka lo lagi. Satu hari 10 juta, satu hari 10 juta. Nanti orang kalau ngeliat lo bukan wajah laki-laki, wajah wanita. Terus kalau yang sedekah subuh tuh gimana sih sedekah subuh tuh yang bagusnya? Sedekah subuh yang paling manjur konsisten. Kalau udah 100.000 terus. Cara ngebagiinnya, saya kan jarang ke masjid. Gampang, masukin ke kaleng dulu. Nanti kalau udah ngumpul tiap Kamis malam Jumat, cari anak yatim kurung, cari anak yatim umroh, cari anak yatim tahajud. Anak yatimnya yang eksklusif, yang tahajudnya nggak bolong, yang udah umroh, yang udah kurung, yang ditinggal papanya masih dalam perut ibunya. Nanti cari nggak ada, lo pakai itu aja yang dihargai, kan banyak. Gimana? Assalamualaikum Pak Haji, saya Rini dari Jasinga. Saya baru dipecat dari kantor. Baru dipecat? Gak apa-apa. Itu di hari Jumat kemarin karena sepihak. Tahu sendiri Pak Haji kalau di dunia kantor itu, aduh amat sangat kejam banget gitu. Nah, itu doa saya Mbak biar lo dipecat. Karena kalau nggak dipecat lo nggak datang ke RDAY, tahu? Doa gue tiap malam. itu kan karena saya masih punya utang di kantor. Pertanyaannya apa? Gimana saya mau bayar utang Pak Haji? Gaji saya aja ditahan. Nggak apa-apa. Nanti lu berdoanya sama Allah begini, terima kasih Allah, terima kasih. Saya dipecat bukan masalah, bukan cobaan, bukan ujian. Saya dipecat adalah anugerah. Hikmahnya dengan anugerah saya dipecat, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa, saya jadi rajin bersedekah. Itu aja, ulang-ulang.
Ngapain nangis? Nggak boleh nangis. Kalau becek alat kelamin lu gue setuju. Oke. Halo Pak Haji, Assalamualaikum. Ya. Ini kali pertama saya kesini. Ya. Jujur saja, saya tahu Pak Haji itu dari teman saya ini. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, ya seperti yang sudah ya. Di sini kan saya tertariknya karena ada hutang lunas. Nah, itu Pak Haji gimana? Hutang lunas Ya. tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Ya, betul. Gampang lah. Sekarang kalau kita utang, kita yang mau ngelunasin itu macet. Ya. Jadi kalau bisa kita utang, Allah yang lunasin, jangan kita. Makanya kalau saya tanya Allah, kenapa ibu nggak dilunasin? Enggak Ji, karena utang mukanya muka utang. Bisa nggak muka lo di bubut dulu, di bengkel bubut, di permak. Jadi kita kalau bisa utang sebanyak-banyaknya, gitu. Nanti yang lunasin siapa? Allah. Jangan kalah sama negeri ini. Negeri ini utangnya mau tahu berapa? 7.000 triliun. Santai aja tuh Pak Presiden udah santai. Kita baru utangnya 20 miliar aja sampai. Yo diri, mana mic-nya? Mic-nya mana? Yo. Assalamualaikum. Pertanyaannya apa? Gini Pak, aku teh punya usaha. Usahanya bidang apa? BRI Link, cuman yang yang itu teh cuman 2 orang gitu dari padahal berangkat pagi pulang sore tapi nggak rame gitu. Gampang Bu, rendam sana dalam lo cawik-cawik di depan kios BRI Link. Ada namanya Jaki, betul? 1 hari 500 juta. Udah direndam sana dalam lo dicawik-cawik di depan BRI Link. Ini udah dipraktekin nama sepupunya Haji Marco namanya Jaki, betul? Sehari 500 juta, sebulan berapa coba? Oke? Ya, terus Praktekin. kalau kesini teh pingin kebeli mobil lagi, sekarang teh saya teh lagi nggak ada. Disesuaiin dulu muka lo. Disesuaiin dulu muka lo. Colek alat kelamin, tempelin tuh di mobil-mobil pasien tuh kan banyak. Lo pilih. Jangan mobil gue, awas. Ya jangan dong. Jangan ya. Capek soalnya kalau kesini teh kan jauh dari Cianjur gitu. Ya udah colek alat kelamin lo turun ke bawah tuh. Kan banyak mobil parkir lo tempelin. Jadi milik, jadi milik, jadi milik, jadi milik. Gitu. Jangan. Oh gitu. Ya, Bapak-bapak. Ya, makasih ya Pak Haji. Ya, Bapak-bapak. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haji. Ya. Saya sedikit mau testimoni. Yang saya pernah alami di tetangga saya ada ibu-ibu yang nangis histeris, Pak. Nah, saya lihat tetangga udah pada penuh, taunya anaknya udah nggak bernapas. Ibunya teriak, anaknya nggak bernapas. Ya, terus? Bernapas. Nah, tiba-tiba saya ingat bahwa saya kemarin lusa ngerendam celana dalam saya yang 9 hari. Nah, sama saya dicuci. Lagi bos, testimoninya gimana? Ibunya nangis teriak-teriak, anaknya udah mati. Lanjut. Nah, udah gitu, saya di rumah saya pernah ngerendam celana dalam yang udah 9 hari. Celana dalam lo rendam 9 hari. Nah, sama saya si airnya dimasukin ke tangan. Ya, ayo di situ. Apa? Airnya sama saya masukin ke tangan saya, tangan saya masukin ke air. Tangan kamu masuk ke dalam rendaman celana dalam yang 9 hari. Ya. Sambil gemeteran. Ya, betul. Oh iya, karena banyak bakterinya. Terus lanjut. Setelah itu saya usapin ke mukanya, Pak. Mukanya siapa? Yang anak yang anak udah mati itu. Betul. Ya. Nah, setelah itu langsung napasnya Iya, napasnya langsung hidup lagi ya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi orang dulu, zamannya nih ibu-ibu nih masih kecil, suka naik pohon, terus jatuh, gubrak, dikencingin, betul. Tak hidup lagi, atau diremes alat kelaminnya taruh di muka, hidup lagi, atau cadang ibunya dicopot, digosokin di hidungnya apa. Itu ilmu zaman dulu, bos. Emang manjur. Tapi kalau kita terangin di YouTube, itu banyak yang ngomong katanya aliran sesat. Akhirnya yang ucap aliran sesat sekarang udah pada almarhum. Kita doain biar dia dipanggil pulang. Alhamdulillah, ngurangin penduduk. Bagus. Jadi hidup lagi tuh anak. Alhamdulillah sampai sekarang. Bos, berarti kan alat kelamin lo manjur banget. Bisa gak nih ibu-ibu lo pakai ini, bos? Biar utangnya hidup lagi, bos. Ya, tambahan. Lo pakai cadar bos sekarang? Pakai. Copot bos, kasih ibu. Jadi orang dulu kalau meninggal anak kecil main-main lari-lari atau apa, atau meninggal lah bahasanya masih baru, dikencingin aja, atau kita copot cadar dalam kita gosok di hidungnya, nanti dia napas lagi. Gitu.
Kok kayak gitu Pak Haji? Kan kemarin waktu saya sakit masuk ke ruang ICU, kata dokter, Pak Haji nanti jam 12 masuk ke ICU ya. Saya nggak mau dok, nggak harus masuk karena Pak Haji biar cepet asam lambungnya biar diawasi sama dokter. Saya bel ibu saya, yang gue mau dimasukin ICU, nggak mungkin, gue datang buru-buru, langsung ibu saya datang copot celana dalam, gue diusapin pakai celana dalam emak gue. Padahal gue punya jamaah banyak, tapi gue bisa celana dalam gue. Pas dokternya balik, lihat hasilnya, wow, kok negatif? Tadi kayaknya positif nih menuju, kok jadi negatif? Iya dok, ibu saya tadi masukin celana dalam saya. Ya udah deh, saya nggak berani. Akhirnya gue pulang. Udah bagus lah. Lo ada pertanyaan apa enggak? Ada kok. Apa? Saya kan udah sampai 6 kali ke sini. Pertanyaannya? Kan saya itu kan kena anugerah. Ya, yang kena anugerah itu kan. Maksudnya lo punya utang? Ya. Kemana? Ke leasing atau ke orang gitu juga kan. Karena apa? Usaha saya yang macet. Usaha lo apa? Ya, dari besi. Hah? Perbesian. Perbesian? Ya. Kenapa lo nggak manggil pakai ilmu RD air? Minuman celana dalam, lo taruh di dalam galon, ditaruh dalam panci, pakai itu pandan, pakai hajat tulis, lo aduk. Rame lagi, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, datang-datang rame, bayar tunai. Nanti rendeman celana dalamnya lo cawi-cawi di depan bengkel perbesian. Nanti orang pada banyak rame, kalau biar rame. Kalau dia bayar tunai. Lu tinggal gitu aja bos. Maksud saya begini Pak Haji, kalau seandainya Pak Haji menerima, karena saya udah nggak ada apa-apa lagi di rumah. Maksudnya? Si alat kelas itu semua, termasuk genset, termasuk trapo, termasuk mungkin alat cutting itu Pak, potong, saya mau sedekahin gitu. Boleh tahu hubungin sama Uje hubungin Uje ya. Ada lagi? Cukup Pak Haji. Sip, ibu apa? Bapak apa? Yuk, ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Serang. Serang, pertanyaan apa Rang? Pertanyaannya apa? Istri saya vertigo, kena vertigo Pak Haji. Gampang, copot celana dalamnya istrinya, ikat di kepala kalau mau tidur. Gitu. Nanti kan istri lo nggak bakal mau keluar rumah kan, nggak bakal mau keluar kamar. Iya. Karena kan malu pakai celana dalam di kepala kan. Iya. Udah nanti sembuh. Ikat bos. Cari lagi celana dalam lo bekas pakai, celana dalamnya dia bekas pakai. Ikat di jempol. Iya. Udah. Umurnya dia berapa? Umur lupa. Lalu ngawinin siapa? Bandot apa lo? Kalau umurnya 30 tahun 30 hari, kalau umurnya 40 tahun 40 hari, nggak sampai sembuh. 29. Ya udah. Sama ini Pak Haji, sama minta kobil punya Pak Haji. Biar lebih manjur saya Pak Haji. Manjur? Iya. Iya boleh. Pakai mic ya. Iya. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Wan, habis ini ibu mau nanya nih Wan. Ya. Pertanyaannya apa? Ya, maaf Pak Haji, sebelumnya saya udah sekitar 5 minggu ngejalanin ilmu dari Pak Haji. Alhamdulillah untuk jualan sih. Jualan apa? Nasi uduk Pak Haji. Nasi uduk. Terus nggak ada lalap jengkolnya? Nggak ada. Harus ada lalap jengkol. Nasi uduk lalap jengkol sambil duduk pegang. Adanya semur jengkol Pak Haji. Semur jengkol adanya. Semur jengkol. Iya. Oh ya, jadi nasi uduk, semur jengkol Iya. sambil duduk pegang. Ah ya. Kok bisa kompak ya? Namanya belum kan. Alhamdulillah Pak Haji ya. Pertanyaannya apa? Ya untuk jualan sih alhamdulillah gitu kan. Cuma saya masih ada satu masalah tuh di hutang Pak Haji. Maksudnya? Masih ada hutang. Ya udah perhatiin ilmu RDA ya. Rendam cebokan mbaknya, kasih daun pandan, ikat simpul 9 lembar, tulis hajatnya, utang saya lunas. Untung nasi uduk gue 1 hari 1 juta kayak TUC dagang sotomi termahal di Indonesia. Iya. 1 soto sama nasi 45.000. Waktu dia datang ke sini omsetnya 1.400.000. Sekarang omsetnya TUC dagang sotomi 40 juta. Dia cuma praktekin itu. Dulu waktu dia datang nggak pakai emas, sekarang emasnya gelangnya dari ujung jempol sampai ketek. Saya kadang mau lihat tetenya nggak bisa, karena isinya emas semua. Udah praktekin. Pak Haji mau nanya tuh terus air rendemannya di kemanain Pak Haji? Diminum sama kamu. Dicawik-cawik. Atau masukin ke botol aqua, dicut. Ram, ini kan ilmu nenek moyang kita zaman dulu. Buat hutang juga sama kayak gitu Pak Haji? Sama. Apalagi alat kami lagi pulen-pulennya tuh gue lihat. Umur lu berapa? 32 Pak Haji. Tuh pulen-pulennya tuh. Oke? Ya. Papa, ayo cepat. Gue mau ke Jakarta nih malam. Mau ke Bubur Assalamualaikum Kuangtung. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani dari Pangandaran. Pak Haji, saya mau bertanya, saya mau jual tanah sudah 3 tahun gak laku-laku. Emang doa gue biar gak laku. Kalau laku lo gak bakal ke gue. Gampang lah. Cebok alat kelamin lo sampai bersih, masukin ke dalam panci.
Panci. Nah, panci, masukin di panci, taruh di atas kompor. Ambil pandan 9 lembar, ikat simpul, ambil tisu. Tulis di tisu. Rumah saya, pabrik saya mau dijual di alamat jalan ini. Masukin tisunya ke dalam panci yang ada daun pandannya sama air cebokan alat kelamin lo. Masukin, ambil centong, lo centongin. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, datang. Beli tanah saya, beli pabrik saya, beli rumah saya. Tanpa nawar. Bayar tunai minggu ini, bayar tunai minggu. Ulangi selama 99 kali ulang. Terus sehari 3 kali. Biar cepat terkabul minggu ini 999 kali sehari 3 kali. Udah besok laku. Muternya. Iya, jangan lo udah alat kelamin lo. Maksudnya Airnya banyak nggak? panci. Airnya banyak nggak? Sebanyak alat kelamin lo keluar air. Nggak boleh pipis? Setengah panci. Oh iya. Udah tau belum cebok? Tahu. Haji Marco cebokin. Jadi kamu ngangkang, bawahnya ada baskom, ini kamu semprot pakai selang, kan jatuh. Nanti baskomnya masukin ke dalam panci. Ini berlaku semua. Masukin pandan 9 lembar, masukin hajatnya pakai tisu, masukin. Tulis dulu. Ya, tulis. Kompor nyalain sampai mendidih. Nanti diaduk pakai centong. Apa hajat lo? Mau jual tanah? Mana tanahnya, di alamat mana? Nah, bacanya alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Sekarang gue tanya, alat kelamin laki-laki namanya apa? Disebut di sini. Iya. Agak kencang, Ngilu. Ngilu. Emang belum pernah alat kelamin masuk di alat kelamin lo? Ngomongnya ngilu. Udah pernah belum alat kelamin masuk alat kelamin lo? Enak gak? Mau. Aduh. Aduk sambil ngucap alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Datang, beli aset saya di jalan ini, tanpa nawar tunai. Kalau di bank terlalu lama appraisal, kita lagi butuh bulan ini duit, misalkan 20 miliar, udah gitu laku, pastilah. Pasti. Tadi saya ngajarin 40 orang tuh di Naterabu ya, di Iron Mall. Itu alhamdulillah kan ada 2 orang tuh yang terkabul. Nggak apa-apa, tapi kan cepet. Nah, gua kasih bonus tadi, centong keramat tuh yang udah 200 tahun. Nih gua kasih. Ini uang bibit nih, gua panggil. Haji Marco juga kan gua kasih centong sampai 16 biji. 16 sama uang bibit. Nggak, Pak Haji? Nggak mungkin lah, badan lo belum bongkar. Ya kan? Pancing. Manjur Mbak. Kalau Haji Marco aja bisa manggil ratusan miliar, masa kita enggak? Kalau Haji, ya tepuk tangan Haji Marco. Kalau Haji Marco bisa punya ruko 15 dengan centong keramat dari RBAY, maksud kita nggak punya kontrakan ruko? Buat apa sih Ji kalau kita di hari tua punya kontrakan? Biar kita punya penghasilan, supaya kita nggak diinjek-injek sama mantu, sama mertua, sama besan. Oke, yuk bapak apa? Udah. Terima kasih Pak Haji. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Salam kenal Pak Haji. Pertanyaan apa bos? Mau tanya nih Pak Haji. Ya. Supaya lancar usahanya Pak Haji ini Pak Haji. Gua kan nggak tahu usaha lo apa. Ini baru mau usaha baru nih Pak Haji. Ya usahanya apa kan gua nggak tahu. Properti Pak Haji. Properti sama travel umroh Pak Haji. Ya sama kayak tadi, lo tampung cebokan alat kelamin lo ke dalam air, nanti di dalam kasih pandan 9 lembar ikat simpul, sama hajat lo masukin, aduk pakai centong. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, pada datang pada beli 9 kali ucap alat kelamin laki-laki sama perempuan. Datang tunai begitu. Untuk private gimana Pak Haji? Maksud lo? Private Ya nggak mungkin lah, lo praktekin dulu, nanti gue undang. Baik Pak Haji. Praktekin dulu, percuma kita ngajarin orang blow on, kelamaan. Maksud gue, praktekin dulu. Untuk percepatannya berapa lama Pak Haji? Untuk percepatannya berapa lama biasanya? Emang gue Tuhan, terserah Tuhan lah. Nggak bisa lah bos, kalau gue jawab kata Allah, kurang ajar lo, baru punya pasien banyak udah. Sombong. Janji 3 hari. Emang bener tuh kalau privat 3 hari Tuhan. Iya, kalau yang di umum jangan bilang 3 hari. Oh iya. Siap Pak Haji. Gue patuh bos sama Tuhan bos, karena kita berteman. Alhamdulillah. Pak Haji ya. Ya. Makasih Pak Haji ya. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Ayo. Pak Haji. Latah. Kaget. Latah. Enggak. Oh iya jangan. Pak Haji. Latah. Tadi kan tos kapusingannya aku suami. Ya Allah. Ngomongnya pakai bahasa Papua apa?
Dia nggak ngerti bahasa itu. Kepusingan sama suami, hutangnya ya Allah nggak lunas-lunas Pak Haji. Itu Ada ini RBHY yang pamungkas, paksain ML sehari 3 kali. Pada saat laki-laki di atas, ibu di bawah, ibu ngucap lunas. Lunas. Bisa, praktekin dulu. Masih kuat gak ML suami kamu? Enggak. Segede apa alat kelamin suami kamu? Yang sedang lah, sedang lah. Ada ukuran 2 kilo. Aduh gimana Pak Haji caranya ya Allah? Bikin tajub Allah, ridho suami. Bisa gak ibu kalau di tempat tidur ngeremes-ngeremes suami sampai ngucap utang lunas, utang lunas, utang lunas? Bisa? Enggak Pak Haji, jangan itu. Ya udah. Air minuman ibu kobokan, alat kelamin ibu cebokannya masukin dalam panci. Iya. Kasih pandan 9 lembar. Iya. Tulis hajatnya di tisu, masukin. Ibu bilang, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Sekarang pertanyaan saya, alat kelamin laki-laki namanya apa? Lanjut. Udah sama ya? Ya, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Iya. Datang. Ada orang linglung yang lunasin utang saya. Ada orang linglung yang lunasin utang saya. Iya. Ada orang linglung yang lunas. Nanti ada orang linglung. Ini udah dipraktekin sama tamu saya, Kolonel Edi Supardi. Dia nangis. Gue bilang ngapain nangis? Panggil bos. Akhirnya yang datang keponakannya yang dimasukin dulu jadi akabri, sekarang paketnya kolonel, dilunasi nama dia di BPR Depok. Itu tinggal praktekin aja. Mumpung alat kelamin ini lagi pulen-pulennya. Ya, bapak apa? Terima kasih Pak Haji. Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya mau tanya Pak Haji, bagaimana caranya kalau kita ingin punya rumah tanpa jual aset, tanpa langsung. Sekarang lo tinggal di mana? Jakarta Pak Haji. Rumahnya siapa? Rumah tetangga saya, sebetulnya mau dijual Pak Haji. Hah? Rumah tetangga mau dijual, ditawarkan ke saya. Nah, lo sekarang tinggal di mana? Tinggal di Jakarta di rumah. Maksud saya ada kita pengen beli rumah baru gitu Pak Haji. Colek alat kelamin lo tempelin di tembok jadi milik. Colek alat kelamin lo tempelin di tembok jadi milik. Ntar jadi milik. Apa yang dicolek alat kelamin kita ditempelin pasti jadi milik. Di tembok rumah saya atau yang akan dibeli? Yang makan lo beli dong, jadi milik, jadi milik, jadi milik. Sampai ke tembok gambar alat kelamin lo. Baik Pak Haji, terima kasih. Assalamualaikum. Mana mic-nya? Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Cikarang. Pertanyaan apa, Rang? Saya punya anak yang Laki perempuan? Perempuan. Umur? Lebih 40. 40? Udah kawin apa belum? Belum mau. Belum mau? Maunya orang barat. Maunya orang barat? Iya. Jadi ntar pas umur 70 laku. Itu orangnya ada di bawah tuh Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya supaya dia nurut, mau jodohnya sama orang sama-sama orang Indonesia, orang kita lah maksudnya. Udahlah kawin sama orang luar negeri aja, gue setuju. Mau tahu caranya kalau kita dapat suami orang luar negeri? Kalau kita pengen kawin sama orang Belanda, paksain celana dalamnya gambar bendera Belanda. Kan dia non Muslim. Siapanya? Orang bule itu kan dia non Muslim. Enggak, orang Belandanya nanti masuk ikut agamanya anak ibu. Ya kan di luar, dia nggak di sini, masih di luar, nggak di sini. Anaknya ibu? Enggak, orang Belandanya gitu. Nanti dia datang kan dipanggil. Oh gitu. Jadi caranya manggil, celana dalamnya yang bekas dipakai orang Belanda, dia goyang-goyang begini di perapatan jalan. Nanti datang orang Belanda mendarat. Itu anaknya ada dua gitu. Boleh. Mau kawin sama orang mana? Itali. Nah, cari bendera Itali, dibikin dijahit buat celana dalam. Itu. Enggak, gue mau kawin sama orang Portugis. Ya udah, gue mau kawin sama orang Portugal, boleh. Pakai celana dalam. Kalau nggak percaya, anaknya jangan praktekin dulu, ibunya dulu yang praktekin. Pakai bendera partai bisa gak? Tadi satu lagi. Anis nomor 1. Ah, Anis. Nomor 1. Oh iya, ya udah pakai celana dalamnya Anis. Ya. Pak belum Pak belum. Ya apa? Kan minggu kemarin saya kan sakit, anak saya yang di sini gitu. Masalahnya saya pingin umroh bulan puasa ini, itu uangnya kurang gitu Pak. Gampang Bu. Ibu pakai bendera partai, nanti partai berangkatin ibu umroh. Caleg. Ya, ya pakai. Nanti kan yang jadi
menang pemilu minimal kupingnya bergerak-bergerak. Ya, Bapak-bapak. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Bapak-bapak. Ya. Saya dari Jasinga. Deketin mic. Saya dari Jasinga. Ya, Panjen. Panjen. Ya, dari Jasinga. Saya punya usaha bikin toge. Cuman Bikin sekarang toge? Ya, produksi sendiri. Sekarang lagi mogok Pak Haji. Kenapa mogok? Ya banyak pengeluaran lah Pak Haji. Contohnya pengeluarannya apa? Jadi karyawan tuh yang ahli 3. Jadi yang lain tuh cuma 1, yang nyiram-nyiram ya anak tanggung lah gitu. Kalau saya kan nggak pengalaman. Yang ahli tuh saya pakai semua tuh yang 3 yang jago-jago. Jadi sekarang lagi mogok, punya utang di BRI. Jadi nggak bisa bayar Pak Haji. Iya, maksudnya mogoknya kenapa? Penyebabnya? Jadi banyak pengeluaran. Kan satu hari itu operasional hampir 800.000. Jadi maunya Bapak pengeluarannya kecil atau gimana? Pengeluaran terlalu gede. Maunya Bapak? Jadi sekarang pengen bangkit lagi. Jadi BRI jangan dikejar-kejar BRI lah. Gampang. Bank yang ngejar-ngejar logonya tulis BRI Jasinga, BRI Leweliang atau apalah tulis. Dibungkus pakai celana dalam Bapak yang 9 hari nggak diganti-ganti. Nanti masukin ke botol aqua, di plakban, masukin ke dalam freezer. Nanti dia nggak ngejar-ngejar Bapak. Nanti kalau cucu Bapak nanya, "Kek, itu di kulkas ada botol air apa, Kek?" Itu air cendol. Dan ini Pak Haji satu lagi. Jadi saya punya mobil digadein 15 juta. Sekarang pengen ditebusin. Duit dari mana saya buat? Sekarang mobilnya ada di mana? Digadein. Gampang. Lo foto mobilnya, lo colek alat kelamin lo, Palkon singkatan dari apa Bu? Nah, colek, taruh, ketebus, balik lagi, jadi milik. Terus selama 99 sehari 3 kali. Umur lo berapa? Ya 64 tahun. Nggak sampai 64 hari, kadang baru 5 hari ketebus jadi milik lo. Bisa? Amin. Ya, yuk Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, boleh. Mau buat apa centongnya? Nggak tahu. Buat ngerok aja, duit masuk, pok masuk duit. Assalamualaikum Pak Ya, Haji. pertanyaan apa? Saya dari Cicurug, saya punya anak. Ya, ini. Dia mau sedekah apa tadi? Ya udah, lu cari link itu dulu, hubungin dulu nomor teleponnya, catat, ntar ketemu di bawah. Pertanyaan apa, Bu? Saya punya anak 17 tahun, kelas 2 SMA. Dulu kan dia dibully, sama saya udah dipindahin sekolahnya, tapi terang penakut terus Pak Haji, marah-marah terus. Gampang. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya masukin ke dalam panci yang ada nasinya, berasnya. Jangan dulu dicolokin ke listrik. Ibu aduk pakai tangan kiri. Anaknya nurut manut katut, pinter, ranking di sekolah, prestasi. Semua anak-anak yang di sekolah takut sama dia, apa aja sebutin nih pakai tangan kiri. Udah, ijab colokin, jadi nasinya dimakan dia. Air cebokannya dia lagi sisain sebotol buat bikin teh, jus, apa aja buat minum dia selama 9 hari. Makasih Pak Haji. Bapak, yuk. Habis ini ya. Mau tanya untuk saya sudah disetujui tentang proposal untuk membuat sekolah gratis. Pertanyaannya apa? Untuk segera cair karena pertanyaannya apa? Modalnya itu bisa segera diserahkan karena itu ternyata memang sudah masuk rekening tapi uangnya tidak ada di bank, belum nunggu giliran. Ya lo dibohongin bos, di prank lo, di prank. Nggak ada duitnya, nggak ada, bohong. Ada lagi? Rekeningnya udah ditunjukin di Semarang ada. Ya tapi bohong bos, lo ditipu karena muka lo pas cocok sama muka penipu. Nggak, bohong, nggak ada. Bohong, nggak ada. Ada lagi? Maksud saya program itu kan untuk kemanusiaan supaya kabul gimana? Nggak bisa. Lo terlalu berharap bos, sampai kiamat nggak bakal terkabul. Ngapain berharap sama dia? Oh enggak sama dia. Saya ada yang. Ya udah jangan berharap, nanti cair. Lo tuh berharap bos. Berharap dengan dana itu. Diajukan ke orang lain yang serius gitu maksudnya. Hah? Diajukan ke orang yang bagi hasil yang ada tawaran juga. Ya udah praktekin kayak yang tadi gua ajarin. Bangun jam 00, senyuman di pagi, tahajud, bikin tajub. Allah nanti kan Allah tunjukin orang yang punya duit. Gitu bos. Ayo. Ya. Ibu. Assalamualaikum. Pertanyaan apa Bu? Izin bertanya Pak Haji. Hah? Setengah 12. Jam berapa? Pertanyaan apa? Pak Haji, saya punya usaha supplier sayur buah, masukin ke restoran pizza. Terus beberapa tahun yang lalu saya ada pinjaman ke bank. Sekarang kebetulan usaha saya itu sekarang makin lama setelah Covid sampai sekarang makin nurun terus. Ya iyalah, bukan saingan banyak. Anak-anak muda juga pada bikin perusahaan baru. Terus Pak Haji, saya punya utang itu udah sekarang jadi lagi collab ya. Sekarang gini, gede mana bayar bunga pinjaman sama sedekah?
Gede bunga pinjaman. Sekarang lu paksain sedekah subuh. Udah tetap Pak Haji, tiap minggu itu sedekah udah saya banyak. Ya berapa dinaikin? Iya. Naikin sedekahnya. Jumat barokah 1 juta. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Udah nanti maju. Terus apa yang harus saya lakukan Pak Haji? Ada tambahan-tambahan lagi ibadah? Bikin apa? tajib Allah. Lu bisa gak bikin tajib Allah? Apa itu Pak Haji? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Kalau lu gak mampu, apa makanan favorit lu? Pizza Hut. Berapa harga Pizza Hut satu porsi, satu loyang? 99.000. 99.000 kali jumlahnya anak yatim kali 12 itu. Gue nggak habis di seloyang. Ya udah, semana lo habisnya, sepotong. Kali Tapi jumlahnya. saya nggak suka yatim. pizza Pak Haji. Saya nggak suka pizza, saya suka martabak. Ya udah, beli martabak. Mana yang lo sukain martabak di mana beli? Gitu. Harganya berapa kali jumlah anak yatim kali 12. Nanti pada saat lo sedekah ekstrim, lo gue ajak privat, nggak sampai 3 hari terkabul, nggak sampai 2 hari. Gitu. Kalau sekarang gue ngajak privat ngapain? Allah nggak tajub kayak tadi nih yang pada privat. Kamu ikut ya, terakhir ya. Ini paling terakhir nih, Ani. Dia bersyukur tuh tadi. Makasih Pak Haji, makasih. Iya, oke. Terkabul Bu, nggak sampai 2 hari. Kalau privatnya tadi sebelum maghrib terkabul. Kira-kira saya diajak privatnya kapan? Nggak mungkin, lu bikin tajib Allah dulu. Oh iya. Gila Iya, kali. oke, siap. Orang ada pengen privat, nggak mau gue. Bikin tajib Allah dong. Bikin kita capek. Tajib Allah enggak, ibadah ekstrim enggak, bahkan sedekah ekstrim pun enggak bisa. Ini kan tadi ngomongnya sebelum maghrib langsung terkabul. Kalau sedekah insya Allah kayaknya udah. Ya udah, lo praktekin dulu. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.